Pau pun membawa buku itu, namun ikan asin gak dibawa. Namun ketika Pau melihat ayahnya, dia terkejut karena ayahnya udah meninggal. Tempat pijakan pun berpindah ke penjara. Di sana Hakim Cham sedang membebaskan Panther. Setelah itu Panther diberi tugas oleh Chan untuk membunuh Pau. Tempat pijakan pun pindah ke tempat pasar. Di sana Yao Wei dan Pau membeli wortel. Namun di sana ada poster bergambar Pau bertulisan penjahat atau dicari. Pau melihatnya. Seketika itu Pau menyamar lagi seperti scene sebelumnya. Setelah itu mereka mencopot poster itu dan secara tidak langsung membongkar penyamarannya sampai dia dikejar Panther. Pau pun bersembunyi, namun sayangnya Yao Wei terkena serangan cakar pas terkena bakpao itu sampai jadi gosong. Anjing tato ya, kita tato alami. Setelah itu Pau mau masang pes dengan menggunakan bakpao. Setelah itu Pau lari, namun dilihat oleh Panther. Mereka pun kejar-kejaran sampai ke pelabuhan. Di saat itu Pau melompat ke kapal dan ada orang tak sengaja meremas bakpao-nya dan kira orang itu bahwa Pau itu wanita. Sayangnya Panther gak sempat masuk ke kapal. Mereka menanyakan nama Pau dan kenapa Pau dikejar. Pau menjawab namaku Betty. Mantap, nama Arya dipakai anjir. Namun tentang dikejar, Pau tidak menjawabnya, malah orang yang meremas itu menjawabnya. Mungkin dia mau diperkosa, kata pria itu. Namun yang wanita itu juga percaya sama orang itu. Orang itu juga perkenalkan diri, yang wanita bernama Rumah Batu Mewah dan yang laki bernama Batu Bicara. Wow, mantap, unik sekali guys. Dan mereka berdua adalah adik kakak. Setelah itu Pau diajak makan. Di saat makan mereka ngobrol tujuan pergi kemana. Mereka keliling daerah dan tujuan akhir ke ibu kota. Misalnya Pau ikut, maka Pau harus jadi atlet sirkus. Tapi Pau tidak bisa jadi atlet sirkus. Mereka pun mengajarinya. Pau pun disuruh rebahan, dipaku dan dipukul, dan itu membuat badan Pau jadi berlobang. Latihan pun berpindah dengan latihan lempar pisau. Batu Bicara melempar pisau di pinggir batu mewah, namun Pau melempar malah tepat ke badan orang itu. Latihan pindah ke latihan masuk pedang. Batu Bicara memasukkan pedang ke mulutnya, namun Pau juga memasukkan, tapi dengan trik. Mereka pun berhenti latihan dan pijakan pun berpindah di tempat kediaman, dan Batu Bicara sedang mencari pakaian dan menemukan celana dalam wanita. Batu Bicara pun ke kamar Pau, namun sebelum mengetok pintu Pau keluar duluan. Batu pun bertanya, mau kemana lu? Mau pergi, kata Pau mau pergi. Batu Bicara pun jangan pergi. Pau pun tidak jadi pergi. Di saat itu juga Batu Bicara malah sange sama Pau. Kenapa jadi sange? Karena dikiranya perempuan. Oke, balik lagi ke cerita. Pau pun buru-buru menutup pintu kamarnya, namun itu hal yang sia-sia karena Batu Bicara masuk lewat lubang tikus dengan menciutkan tubuhnya. Pau pun terpaksa tidur dengan Batu Bicara. Entah apa yang terjadi pas di ranjang itu. Mantap, pikiran kalian tuh pasti ya yang aneh-aneh. Oke, balik lagi ke topik. Setelah itu ada Batu Mewah memanggil Pau karena ada kenalan Pau, yaitu Yao Wei, keponakannya Pau. Karena Yao Wei ingin menemui Pau, mereka pun bertemu, namun Pau malah menghajar Yao Wei. Di saat itu juga Yao Wei pun memanggil Pau dengan Nona Betty. Batu Mewah pun terkejut dengan ini. Muam atau saya menyatakan bahwa Pau mengambil kesempatan di scene ini
到過咧，過嚟傾兩句嘢先。唔阻住啊！喂，加 Wei pun memberitahu Pau bahwa sirkus ini menuju ke ibu kota. Setelah itu, Batu Mewah mengajak Pau ikut tidur di kamarnya. Pau pun, hayu, kesempatan jir, pasti lu mau ikut juga. Namun, Batu bicara takut tidur sendirian karena gelap dan mengajak Wei. Wei pun gasken. Di kamar Batu Mewah, Batu sedang melihat bulan dan mau mengajak Pau untuk curhat di atas genteng. Namun Pau gak suka, tapi malah ikut. Mereka pun ngobrol dan Pau memberitahu identitas Pau bahwa Mewah terkejut karena Pau ini terkenal di provinsi lain karena gara-gara keadilannya. Pau menjawab, "Alah, saya masih guru juga," gitu kan. Batu Mewah pun semangati Pau. Setelah keesokan harinya, mereka memberi salam perpisahan. Setelah itu, di malam hari mereka bertemu dengan sekretaris dan Pau ingin menuntut Sang Wei dan Sang Wan. Namun Pau tidak tahu bahwa Sang ada di sebelah mereka. Setelah itu mereka disiksa dengan kue. Tempat pijakan pun pindah. Di saat itu Pau bekerja angkat barang, namun mereka malah diganggu oleh tentara. Jadi gak dapat gaji dan mereka menjadi gembel dan kelaparan. Namun ada orang yang membagikan uang dan bakpao. Wei pun mendatanginya, namun Pau bilang jangan jadi pengemis. Wei pun gak peduli. Pau pun menuju ke tempat warung makan atau tempat rumah bordil. Entah rumah bordil tuh rumah pelacur gitu. Pau pun bertemu dengan pemiliknya dan pemiliknya tidak tahu bahwa Pau tidak punya uang. Yang dikira Pau orang kaya, yang dikira pemiliknya itu orang kaya. Pau pun diberi ruang VIP dan diberi makan. Ketika Pau mau di bios makan minuman, namun itu tidak bisa. Setelah itu mereka memanggil Yuyin atau harta karun pelacur. Gila kan? Yu pun menghasut Pau untuk menutup matanya. Selagi mata Pau tertutup, para pelayan rumah bordil membuka isi tas Pau dan mereka mencari barang berharga, namun tidak ada. Pau pun dihajar habis-habisan karena tidak ada uang, sampai membuat buku ayahnya terbakar, membuat Pau tercengang dan Pau dihukum menjadi pelayan selama 3 bulan. Dia pun jadi pelayan sambil mulutnya terbuka. Setelah itu ada pemilik bordil lain meminta ganti rugi karena pelanggannya pindah ke tempat ini. Mereka pun cekcok sampai membuat orang itu rambutnya gosong dan juga membuat Pau bisa menutup mulutnya. Setelah itu Pau ingin sehebat itu dalam perdebatan. Pau pun berlatih menguatkan gigi sampai besi bengkok kayak punya lo jadi lurus. Orang mati bisa hidup dengan make omongan, bisa memotong lilin make tupan mulutnya, dan juga bisa air mancur make cekcokannya. Setelah itu Yuyin ingin curhat kepada Pau. Pau pun gak mau karena gak mau lagi dihajar lagi. Tapi kali ini tidak lagi karena Yuyin. Pau pun merasa kasihan dan Pau mau. Yuyin pun meminta Pau untuk memeluknya, tapi tiba-tiba ada pemilik bordil yaitu Bibisan
salah sangka, kira dia Pau sedang menggoda Yui. Mereka pun debat, namun kali ini pemilik rumah bordil itu atau bibisan tidak tahu kalau Pau itu hebat dalam debat. Setelah dia latihan, mereka pun saling menghina dan membuat orang itu terdorong ke belakang. Setelah itu dia pun maju, namun terdorong kembali. Dia pun memanggil orang lain dan menyuruh Pau untuk tidak mana-mana. Pau pun menunggu, mereka pun datang dan begini terjadinya. Pau menang. Setelahnya Yu dan Pau sedang mengupas buah, namun tiba-tiba ada panter yang menikmati Yuyin. Pau pun bersembunyi di bawah kasur. Panter pun menggerepe tubuh Yuyin. Anjing, digrepe dong. Oke, balik lagi ke topik. Seketika menggerepe tubuhnya Yu, ada bibisan, yaitu pemilik rumah bordil, memberitahu Panter bahwa ada kaisar juga yang mau menikmatin Yuyin. Panter pun bersembunyi di bawah kasur dan secara langsung mereka tatap muka dan mereka saling bercekai. Pop anjing ngentot asu motor. Setelah itu, ketika Adipati bermain, ada sekretaris dan itu membuat kaisar kaget karena ia tidak ingin ketahuan sekretaris karena kelakuannya bisa bocor ke ratu. Kaisar pun bersembunyi di bawah kasur dan mereka bertiga di bawah ranjang. Di saat itu, sekretaris juga menggrepe Yuyin. Saking terpesonanya dengan kecantikan Yuyin, mereka berempat ini menggrepe Yuyin. Setelah itu Pau keluar dan ingin mengancam sekretaris karena telah menggrepe Yuyin. Berikan aku uang, kalau tidak rahasia ini akan menyebar, kata Pau. Pau pun memeras uang sekretaris dan juga Pau mengancam kaisar untuk menolongnya. Kaisar pun wajib menolong Pau karena kalau gak bakalan diomelin ratu. Dan juga si Panter kasihan, minta jatah ya diberi. Setelah itu pijakan pun pindah ke tempat seperti taman. Di sana ada kaisar dan para sekretaris, dan sang kaisar pun bertanya kenapa ada orang menuntut ketidakadilan. Para bekicot itu pun terdiam. Mereka pun menjawab bahwa Pai itu adalah tikus atau omongan itu pencitraan. Tapi kata kaisar, Pau terlihat baik. Setelah itu mereka memanggil Pau serta Panter. Setelah itu kaisar bertanya kepada bekicot apakah mereka itu menuntut orang. Bekicot mengiyakan dan para bekicot itu menuduh Pau bahwa Pau memfitnah Songwei dan juga menuduh Pau sebagai pelayan rumah bordil dan juga menuduh kaisar sedang berada di rumah bordil. Adipati pun mengelak tuduhan bekicot itu. Bekicot itu pun segera meminta maaf kepada kaisar. Pau juga tidak pernah menjadi germo atau pelayan rumah bordil. Bekicot itu tidak percaya dan memanggil bibisan atau pemilik rumah. Setelah itu bibisan tidak mengakui bahwa Pau pernah jadi germo dia. Bekicot itu pun kaget dan kaisar bertanya apa kasus Pau. Pau menceritakannya dan Pau ingin membuka kasus Ki. Setelah itu kaisar bingung mau jadi apa dan dia pun memutuskan untuk taruhan lempar pisau kapal. Misalnya gitu Pau bakalan dibunuh, misalnya karena Pau akan dikabulkan permintaannya. Bekicot itu pun takut dan terpaksa mereka membuka lagi. Setelah itu Pau diberi jabatan sebagai hakim utama dan Panter sebagai bodyguard Pau. Pijakan pun pindah di sana. Ci sedang dilakukan eksekusi. Ketika mau dieksekusi, Panter datang dan menggagalkan eksekusinya.
dan mengumumkan bahwa kasus ini dibuka lagi. Pijakan pun pindah di tempat sidang. Panther, Pau, dan Yawai sedang menata rias wajahnya. Setelah itu mereka pun berkumpul di kantor. Pau pun berhadapan dengan Bekicot dan yang pastinya Pau berhadapan dengan pengacara Pong. Pau pun debat sama Pong. Mereka pun saling menghina sampai membuat Pong terdorong ke belakang. Pau pun mendekati Pong. Mereka cekcok sampai membuat Pong tak berkutik dan Pau mensuruh Pong untuk tidak melewati garis kuning, tapi Pong malah mengejek Pau dan Pong meminta Pau untuk menghajar dia. Emang permintaannya mantap itu. Ya bagus, aku pun misalnya diminta untuk menampar orang, aku mau pasti. Oke, kembali lagi ke topik. Pong pun dihajar habis-habisan. Setelah itu mereka memanggil Ci untuk menceritakan kembali apa yang terjadi. Setelah itu mereka memanggil Sang Wei beserta ahli forensik. Setelah itu Pau pun tes buat racun. Dengan racun itu ditambahkan gula menjadi sangat lengket dan kental. Dan Pau bertanya, apakah ada yang mau minum racun ini? Tapi Bekicot pun menjawab, mungkin keluarga Ci itu tolol semua. Pau pun menyodorkan racun itu kepada Hakim Chan. Chan pun menolak untuk meminumnya. Pau pun menyatakan bahwa para saksi itu berbohong. Pau pun menunjukkan buku langganan penjual obat itu dan terbukti bahwa dia itu pembohong. Setelah itu Pau pun meminta bukti tengkorak kepada Panther. Setelah itu Panther menjelaskannya. Panther menyatakan bahwa pelaku kejahatan ini pasti jago kungfu. Pau pun menuduh Wei itu jago kungfu, tapi pengacara malah membela Wei. Pau pun menggunakan cara tes, yaitu memberi hukuman bila Wei melawan berarti Wei jago kungfu. Namun ketika mau dihukum, datang Hakim Lee atau ayah angkat Wei untuk membela Wei dan juga memberikan baju anti tampar. Ketika Wei memakai baju itu, maka Wei tidak boleh dipukul. Hanya Kaisar saja yang boleh memukul Wei. Itu membuat Pau menggunakan cara lain. Setelah itu pengacara Pau menuduh Ci bahwa Ci menyewa orang untuk membunuh keluarganya dan Pau meminta untuk menghukum Ci. Ci pun dihukum oleh para Bekicot. Tapi Pau bertanya, siapa yang berhak memberi hukuman? Tentu saja Pau yang berhak memberi hukuman karena dia hakim utama. Tapi Hakim Lee malah menghina Pau birokratis dan tidak menghormati permaisuri. Tapi Pau menuduh balik bahwa Lilah yang tidak menghormatinya. Mereka cekcok dan saling menghina sampai membuat Lee ingin melaporkan kelakuan Pau ke Kaisar. Tapi Pau tidak membiarkan Lee keluar dan Pau ingin mengeluarkan anjing. Tapi para Bekicot itu meraih mereka, tapi mereka masih aja menghina. Selagi mereka menghina, Panther di ruangan lain sedang menakuti para saksi untuk tidak berbuat. Setelah itu argumen Pau membuat Hakim Lee kewalahan. Namun tiba-tiba Ci melahirkan. Ci pun melakukan persalinan. Setelah itu mereka keterangan saksi yang telah ditakuti Panther. Mereka pun mengakui bahwa mereka telah disogok uang oleh Pong dan untuk memfitnah Ci. Mereka pun dihukum. Setelah itu ada ibunya Pau membawakan pedang kerajaan. Pau pun tidak tahu bahwa pedang itu dari dinasti Ming. Hasil jadinya begini. Pau pun menelan pedang itu. Setelah itu mereka semua mendengar suara tangisan bayi. Pau pun berpikir untuk tes darah. Wei pun tes darah dan bayi itu juga. Dikira mereka bayi itu adalah bayinya Ci, padahal itu bayinya Wei sendiri. Hasil tesnya cocok.
Hal itu membuat Wei panik dan seketika itu Wei tidak sengaja mengatakan kebenarannya bahwa dia mencabuli Qi, membuat Hakim Lee marah. Ketika itu istri Wei datang untuk memberitahu Wei itu adalah anaknya sendiri. Wei pun makin marah dan menyandera Hakim Lee, dan kali ini terbukti lagi bahwa Wei itu jago kungfu. Setelah itu Panther pun maju melawan Wei. Wei pun kalah dan dieksekusi. Di akhir film, Pao berhenti menjadi penjabat. Sekarang dia menjadi penjual obat dan mendapatkan istri Yu Yin dan batu mewah. Dan kabar buruknya, kaisar yang telah membantunya telah meninggal karena penyakit tertular. Oke, tamatkan sudah selesai dalam cerita ini. Stephen Chow ini kan bintang utamanya. Filmnya juga alur ceritanya sangat mirip dengan politiknya Indonesia, korup gitu kan. Oke, kalian kasih rating sendiri lah, malas. Oke, sampai sini aja dah. See you, bye. Jangan dulu kuning asli ya. Karena emang kentot sekali. Kentot bukan entot.